الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita lanjutkan pembatal-pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Yang pertama asyirku fi ibadatillah. Pembatal yang pertama adalah menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadikan antara dia dan antara Allah perantara, dan dia berdoa kepada perantara tersebut dan meminta syafaah dan bertawakal kepadanya, maka ini kafir, keluar dari keislaman. Yang ketiga yang telah kita pelajari, malam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha mazhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau dia meragukan akan kekafiran orang-orang musyrikin atau membenarkan cara beragama mereka, maka dia telah kafir. Tapi di situ diikat dalam beberapa hal. Yang pertama, kekafiran yang telah disepakati. Yang pertama adalah secara personal atau ayan, seperti kekafirannya iblis dan Fir'aun. Kemudian yang kedua, kekafiran dalam bentuk jenis, seperti kekafirannya orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu dan seterusnya, maka kita wajib mengkafirkan. Ini karena ini sudah sepakatan. Kemudian yang ketiga, kekafiran dalam bentuk sifat, seperti orang yang mencela Allah, mencela ayat-ayat Allah dan mencela Rasulullah, orang yang sujud pada berhala. Ini maka seperti ini, tiga hal ini sudah disepakati, maka yang tidak mengkafirkan mereka akan keluar dari Islam. Adapun dalam hal-hal yang ada ikhtilaf, seperti yang membedakan antara keislaman dengan kekafiran adalah sholat, kita tidak mengkafirkan mereka, karena ini dalam masalah yang tidak disepakati, ada khilafiyah di dalamnya.
Kemudian kita masuk sekarang An-Naqidur Rabi'. Pembatal yang keempat, man i'taqada, barang siapa yang berkeyakinan, anna ghairu haddin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di sana ada petunjuk-petunjuk atau hukum-hukum atau undang-undang selain hukum-hukum Nabi, ketetapan Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi. Kemudian dia beranggapan, beri keyakinan bahwasanya petunjuk-petunjuk tersebut selain petunjuk Nabi akmalu, ia lebih sempurna min hadihi, dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairihi, atau berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu, lebih bagus, lebih baik, min hukmihi, daripada hukum-hukumnya. Kalladzina, seperti orang-orang yang yufaddiluna, lebih mengutamakan. Nah, ini lebih mengutamakan hukmat tawaghit, lebih mengutamakan hukum-hukum tauhid, hukum-hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan hukum-hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, ala hukmihi, dibanding hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Jelas. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, man i'taqada anna ghairu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Barang siapa yang berkeyakinan atau beriktikad bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna min hadihi, dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ini pembahasan pertama. Kenapa? Apa yang menyebabkan kekafirannya? Karena petunjuk Nabi sudah dijelaskan sebagai petunjuk yang paling sempurna. Petunjuk Nabi sudah dijelaskan sebagai petunjuk yang paling sempurna. Maka bila ada seseorang yang meyakini ada petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, maka dia telah mengingkari kesempurnaan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Maidah 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Agama ini telah sempurna, tidak ada yang lebih sempurna daripada agama ini. Meyakini ada aturan selain agama ini lebih sempurna, maka dia mengingkari ayat ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian semuanya. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Dan juga dikarenakan sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya petunjuk Nabi adalah yang paling lengkap. Dalam sabdanya, fa inna ahsanal hadis kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran.
wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk, artinya tidak ada yang lebih baik lagi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran sendiri kalau disifatkan dengan kata paling, dengan sifat yang paling, maka Al-Quran tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada yang mengalahkannya, yang paling baik, paling sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an", sesungguhnya Quran ini, "yahdi lillati hiya aqwamu", memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya Al-Quran adalah jalan yang paling lurus. Tidak ada yang lebih lurus daripada Al-Quran. Maka mengingkarinya, mengatakan ada yang lebih sempurna, lebih lurus, lebih baik, akan berhadapan dengan ayat ini. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran, Allah dalam Al-Quran, yubasyirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'malunas sholihat, yang melakukan amal soleh, annalahum ajrun hasanah, bahwasanya bagi mereka adalah pahala ajron kabiro, pahala yang besar, yang paling lurus. Ini petunjuk-petunjuk ini yang dimaksud adalah dalam perkara-perkara yang terkait dalam agama. Dalam perkara-perkara yang terkait dalam agama, dan dalam hal-hal yang sudah disepakati serta jelas tentunya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada hal-hal yang dikabarkan Nabi hanya dalam bentuk pengabaran atau anjuran. Pengabaran atau anjuran, bukan masuk dalam kriteria agama. Seperti saat Nabi melewati sebagian sahabat, mereka sedang mentalqih, mengawinkan kurma. Rasulullah lewat, Rasulullah mengatakan, "Kenapa kamu tidak melakukan gini, begini, begini?" Artinya mengawinkan kurma itu dengan angin. Kenapa? Kalau waktu itu sahabat mengawinkannya diambil pejantannya kemudian dikawinkan. Setelah sekian saat, berapa lama, ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah melakukan anjuran yang Rasulullah anjurkan dalam mentalqih kurma, tapi hasilnya tidak sebaik seperti yang kami lakukan. Tidak sebaik kalau itu dikawinkan langsung, pejantan dengan membina." Maka Rasulullah mengatakan, "Ini dalam urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahulah daripada saya dalam urusan dunia. Silakan, boleh kita melakukan penelitian-penelitian. Bahkan ada orang kafir melakukan penelitian dalam urusan keduniaan, gak masalah kita pakai, kalau itu baik. Adapun dalam urusan agama ini sudah paten. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, perintahnya apapun yang datang dari Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang Rasulullah maka berhentilah, jangan dilakukan. Di ayat lain Allah mengatakan, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hatilah orang-orang yang mengingkari
perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitnah, dari terkena fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau terkena azab yang pedih. Dalam urusan-urusan agama sepenuhnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian terkait pembahasan yang kedua dalam hal ini adalah naqidul Islam fi i'tiqadi, pembatal Islam dalam keyakinan, anna hukma ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, undang-undang selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu, lebih baik, min hukmihi, daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalladzina yufaddiluna hukmat tauhid, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum-hukum tauhid ala hukmihi, atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir, maka dia kafir. Pembatal yang ini diikat dalam beberapa ketentuan. Jadi tidak mesti langsung kafir begitu, tidak. Diikat dalam beberapa ketentuan. Yang pertama adalah istihlal, al-istihlal. Apa istihlal itu? Istihlal itu seseorang meyakini dalam hatinya halalnya dan bolehnya berhukum dengan hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istihlal. Jadi menghalalkan, membolehkan dalam hatinya berhukum dengan selain hukum Rasulullah SAW. Maka kita dalam berislam ini harus total, gak boleh ragu-ragu. Iman itu tidak ada keraguan. Iman itu gak ada keraguan. Beriman, berkeyakinan bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya adalah yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna, lebih unggul daripada hukum Allah dan Rasulnya. Maka yang tidak meyakini ini berarti masuk dalam istihlal. Kategori orang yang membolehkan, hatinya membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah kafir, hilang keimanannya. Syekhul Islam mengatakan, man fa'alal maharima, siapa yang melakukan hal-hal yang haram, mustahilan, karena menghalalkannya. Jelas itu haram, tapi dia melakukan dengan keyakinan dia menghalalkannya, membolehkannya, atau menganggap atau meyakini bolehnya hal yang haram tersebut. Mustahilan laha fahuwa kafirun bil ittifaq, maka dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama. Maka kalau ada seseorang, kalau kita melakukan sesuatu yang haram, melakukan kemaksiatan karena kita tidak mampu menahan diri, jangan sampai hati kita menghalalkan atau membolehkan hal tersebut. Tetap kita berkeyakinan itu adalah haram, itu adalah larangan, itu tidak boleh dilakukan. Seperti orang yang menganggap atau menghalalkan perzinaan, maka ini masuk dalam al-istihlal. Yang kedua diikat dengan al-juhud. Al-juhud,
Juhud itu menentang, yaitu berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya karena memang dia itu menentang hukum Rasulullah. Al-juhud. Tadi istihlal, yang kedua ini al-juhud. Karena memang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Orang seperti ini kafir. Ini rambu-rambu yang banyak orang tidak tahu. Dengan mudah-mudah menentang hukum Allah, yang nggak sesuai dengan seleranya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tentang. Ya. Poligami. Kalau poligami maka hati-hati ibu-ibu, jangan sampai menentang hukumnya. Kalau menentang suaminya untuk menikah lagi nggak apa-apa. Itu berarti ada kecemburuan, tanda cinta. Maka bapak-bapak juga bersyukur ini. Kalau ibu-ibu nggak menginginkan menikah lagi, oh berarti cintanya sangat besar. Khusus untuk yang sudah menikah aja. Yang ketiga, at-takdzib, mendustakan. Ikatan yang ketiga mendustakan, at-takdzib. Bentuknya dia berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya. Dia berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya dalam keadaan dia dustakan hukum Allah dan Rasulnya itu. Berhukum tapi sebenarnya hatinya itu mendustakannya, mengingkarinya. Dia dustakan hukum Allah dan Rasulnya itu. Kata Syekhul Islam, fakullu mukadzibin, maka setiap pendusta, orang yang mendustakan lima ja'at bihir rusul, mendustakan apa-apa yang dibawa oleh para rasul, fahuwa kafir, maka dia kafir. Hati-hati dan waspada. Ini sangat penting sekali ternyata kita belajar tauhid, belajar masalah-masalah kesyirikan, masalah-masalah pembatal keislaman. Betapa banyak saudara-saudara kita terjerumus pada pembatal keislaman ini. Gak sadar dia menghina Allah, gak sadar dia menghina Rasulullah, gak sadar dia menghina ayat-ayat Allah. Apalagi rame di YouTube hanya karena pingin populer, dia menghina ayat-ayat Allah, tidak sadar bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Ikatan yang keempat adalah at-tafdil. Tafdil itu lebih mengutamakan. Maksudnya dia berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya dengan anggapan bahwa hukum selain Allah itu lebih afdol, lebih utama daripada hukum Allah. Seperti pernah kita dengar di media televisi, seorang pemuka, seorang orang eselon 1 sana ada mengatakan hukum adat lebih tinggi daripada hukum Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik, wal iyadzubillah. Maka telah kafir karena kurangnya ilmu. Inilah tauhid, inilah tauhid yang harus kita pelajari. Dan dia yang mengatakan seperti ini berhukum dengan hukum selain Allah dan dengan anggapan bahwasanya hukum selain Allah itu lebih afdol daripada hukum Allah dan Rasulnya, dia pun telah mengingkari ayat waman ahsanu minallahi hukma. Ini pengingkaran.
Dan siapakah yang lebih baik hukumnya, aturannya dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala? Liqaumi yuqinun. Ikatan yang kelima, al-musawat. Musawat itu penyamarataan, penyetaraan atau penyamaan. Dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum selain hukum Allah itu sama atau setara dengan hukum Allah. Kalau tadi lebih mengutamakan hukum selain, menganggap hukum selain Allah lebih utama, ini mengatakan dia beranggapan, berkeyakinan hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-musawat. Kemudian yang keenam, at-tabdil. Terakhir, at-tabdil. At-tabdil itu mengganti. Yaitu mengganti hukum Allah yang sedang berjalan menjadi mengganti peraturan-peraturan yang bersumber dari Allah yang sedang berjalan dengan hukum yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengganti. Walaupun si pengganti ini nggak punya keyakinan bahwasanya hukum selain Allah itu lebih tinggi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berkeyakinan hukum selain Allah itu tidak lebih tinggi daripada hukum Allah. Akan tetapi dia mengganti hukum Allah yang sedang berjalan itu dengan hukum selain Allah, maka dia telah kafir. Harusnya justru mengganti hukum selain Allah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu adalah hukum tauhid. Hukum selain Allah itu hukum tauhid. Tauhid adalah ma tajawaza bihil abdu haddah. Seorang hamba yang telah melewati batas min ma'budin, baik itu dalam hal yang diibadai, melewati batas harusnya kepada Allah, dia mengalahkan kepada selain Allah, au matbu'in atau yang dia ikuti, kelewatan batas dalam ikut terhadap orang yang dia ikuti, au muta'in, kelewatan batas dalam ketaatan. Jadi segala sesuatu yang melewati batas itu disebut tauhid. Jadi tauhid ini bisa jadi tauhid itu pembatal Islam, menjadi pembatal Islam. Bisa jadi tauhid itu tidak sampai ke derajat pembatal Islam, hanya merupakan dosa besar. Bisa jadi merupakan bid'ah. Kemudian wujub ittiba'i hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita mengikuti petunjuk Rasulullah, wattahakum, dan berhukum bi syar'illah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah. Jadi ini kewajiban kita ikut. Ittabi'u, ikutilah. Ini perintah wajib. Ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u, dan ini lagi larangan, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti min dunihi auliya, selain Allah Subhanahu wa taala, auliya, mengikuti auliya, mengikuti wali-wali, pemimpin-pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun. Dalam firman yang lain, ini surat Al-A'raf ayat 3. Dalam firman yang lain, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa,
maka dia tidak akan sesat. Jaminan dari Allah, yang mengikuti penduduknya nggak akan sesat. Wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapati kehidupan yang baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Pertanyaannya, dalam masalah berhukum dengan selain yang Allah turunkan, berhukum kepada selain hukum Allah, apakah semua yang berhukum dengan hukum selain Allah itu akan membatalkan keislaman ataukah tidak? Maka jawabannya tidak semuanya. Di luar kondisi yang 6 tersebut, kondisi istihlal, juhud, takzib, musawat, tafdil, dan tabdil, maka di luar kondisi yang 6 tersebut tidak dikafirkan. Contoh, umpama di suatu negeri yang ada hanya hukum selain Allah, dan dia menjalankan hukum tersebut, maka dia tidak batal keislamannya selama terhadap dirinya tidak terjadi istighlal dan seterusnya tadi. Oke? Nggak ada istighlal pada dirinya, nggak ada juhud, nggak ada takdzib, sampai yang terakhir nggak ada tabdil, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau ada pada dirinya ada yang 6 tadi, maka dia telah keluar dari Islam. Contoh lain, dia membuat hukum selain hukum Allah. Dia membawa hukum dari dirinya sendiri, tapi dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah adalah yang paling baik dan tidak menghalalkan itu, gak ada istihlal, maka orang ini tidak keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar. Atau ada orang yang membuat peraturan umum selain hukum Allah, maka selama orang ini terbebas dari 6 hal tadi, maka dia tidak masuk kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului hukum-hukum Allah dan Rasulnya, membuat hukum sendiri dengan meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Ini mencakup banyak hal. Yang pertama, tidak boleh mengambil keputusan sebelum memeriksa dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengambil keputusan sebelum memeriksa dari hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tidak boleh mengedepankan apapun di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwah, Al-Quran berlaku untuk sepanjang masa. Maka dalam firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, sepanjang masa, sampai kapanpun, siapapun yang tidak berhukum kepada apa-apa yang Allah turunkan, maka dia telah kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Siapapun yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka dia zalim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ada 3 ayat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada 3 ayat dalam surat Al-Maidah, ayat 44, 45 dan 47. 3 kondisi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang pertama kafir, kedua zalim, ketiga fasik. Ini 3 sifat bagi yang tidak berhukum kepada Allah. Maka jika terjadi pada orang tersebut yang tidak berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala 6 hal yang telah kita sebut tadi, terjadi istihlal, terjadi juhud, takdzib, tafdil, lebih mengutamakan, musawat, menyamakan, dan tabdil, maka orang ini dikatakan kafir yang telah mengeluarkan dirinya dari keislaman, atau zalim dengan kezaliman yang mengeluarkan dirinya dari keislaman, atau fasik yang telah mengeluarkan dirinya dari keislaman. Syaratnya jika terjadi 1 dari 6 hal tadi itu. Akan tetapi jika terjadi pada seseorang tidak berhukum tadi, akan tetapi dia masih tidak dalam kondisi dia tidak dalam kondisi istihlal, juhud, takzib, tafdil, musawat, dan tabdil, maka kekafirannya kufrun duna kufrin. Dia telah kafir tapi kekafirannya di bawah kekafiran. Kufrun duna kufrin, tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Akan terjadi padanya zulmun duna zulmin, kezaliman di bawah kezaliman, tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Akan terjadi fiskun duna fiskin, kefasikan akan tetapi berada di bawah kefasikan. Maksudnya seperti tadi itu, kafir, zalim, dan fasik yang tidak sampai mengeluarkan dirinya dari keislaman. Dan ayat ini diawali dengan man wa man lam yahkum, artinya untuk siapa saja. Ayat ini tidak diperuntukkan khusus kepada pemerintahan, tapi kepada siapa saja. Maka kita dalam keluarga pun kita lihat hukum-hukum dari hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni saya. Dan jika ada kebenarannya, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.